Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Aprillian Lestaluhu. Saya salah satu dosen di program studi gizi Poltekkes Kemenkes Maluku. Sebagai seorang dosen, saya dituntut untuk melakukan kewajiban saya, yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, pelaksanaan penelitian masyarakat. Izinkanlah saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Survei Konsumsi Pangan yang biasa kami singkat dengan SKP. Untuk mata kuliah Survei Konsumsi Pangan dengan kode mata kuliah GZ403 merupakan mata kuliah wajib yang terdiri atas 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk mata kuliah Survei Konsumsi Pangan ini membahas tentang konsep dasar daripada survei konsumsi pangan yang capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu melakukan asuhan gizi dan dietetik untuk memenuhi kebutuhan gizi individu, kelompok, di mana pada kondisi yang tidak kompleks dengan menggunakan proses asuhan gizi dan terminologi terstandar sesuai dengan yang ditugaskan. Kemudian untuk capaian pembelajaran selanjutnya itu mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan kegiatan program gizi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diterapkan pada individu maupun kelompok. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang diharapkan, mahasiswa akan diberikan topik-topik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar survei konsumsi pangan, yang kedua yaitu metode pengumpulan data riwayat gizi dan makanan, yang ketiga yaitu estimasi berat makanan atau bahan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu estimasi nilai gizi makanan dan atau minuman yang dikonsumsi, konversi berat makanan mentah, estimasi berat bersih, berat kotor, estimasi serapan minyak pada makanan, perhitungan nilai gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, estimasi volume cairan dalam hidangan dan minuman, estimasi volume ASI yang dikonsumsi bayi dan anak, metode pengukuran asupan zat gizi individu yang biasa disebut food recall, food awakening, FFQ, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metode pengukuran asupan zat gizi keluarga, interpretasi daripada asupan makanan atau minuman pasien atau klien, penerapan penapisan gizi, serta survei konsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik yang saya lakukan pada saat pengajaran meliputi 3, yaitu dari DAI. Yang pertama delivery, di mana saya menyampaikan sistem pengajaran saya kepada mahasiswa, di mana sistem pengajaran dilakukan secara daring atau online dan luring di kelas. Selain itu, praktikum juga dilaksanakan secara luring di dalam ruang praktikum. Metode yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang diterapkan pada mahasiswa adalah secara interaktif yang dipusatkan pada mahasiswa atau student centered learning, di mana mahasiswa wajib kooperatif dan berpartisipasi pada saat di kelas dan pada saat praktek dilakukan di laboratorium, serta pada saat mahasiswa melakukan presentasi individu dan kelompok. Perkuliahan yang saya sampaikan di dalam kelas itu berasal dari beberapa literatur yang berasal daripada textbook, jurnal, dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang mata kuliah survei konsumsi pangan. Di mana selain itu, studi kasus juga disampaikan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa itu diharapkan dapat menyelesaikan studi kasus di dalam kelas maupun di ruang praktikum. Kemudian selain itu, proses diskusi dan presentasi ini berpedoman pada kurikulum Merdeka Belajar yang menuntut mahasiswa dapat menerapkan output, yaitu based learning. Tahap kedua yaitu interaksi, motivasi dan dorongan diberikan kepada mahasiswa untuk dapat mengemukakan pendapatnya, sehingga proses belajar
sehingga proses belajar mengajar berlangsung dua arah. Kemudian untuk di luar kelas saya menggunakan media WhatsApp untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, sementara yang selanjutnya itu media classroom, di mana di sini kita memberikan feedback terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang dikirimkan melalui media Google Classroom. Yang terakhir yaitu assessment atau sistem penilaian. Untuk sistem penilaian di sini, ini disampaikan pada saat pertemuan pertama kontrak mata kuliah dengan mahasiswa, di mana kita harapkan mahasiswa dengan mengetahui kontrak perkuliahan ini dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, di mana untuk sistem penilaiannya di sini kita pakai dua sistem, yaitu sistem penilaian dilakukan dalam dua bobot penilaian, yang itu yang pertama bobot penilaian terhadap materi teori yang berjumlah 40%, yang terdiri daripada UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Sementara bobot penilaian untuk praktikum sebanyak 60%. Selanjutnya saya akan tampilkan proses belajar di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Tadi malam belajarnya di rumah? Alhamdulillah lancar. Kayaknya ada yang sedang belajar. Oke, jadi prinsipnya apa yang kita dapat di kampus, kita pulang, kita lihat lagi dan kita pelajari sebelum ke kampus lagi, supaya apa yang diberikan minggu lalu bisa mengena atau kita ingat berulang-ulang. Begitu ya. Oke. Kita ada di sini ya untuk masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan kita ketiga kali ini yaitu tentang konversi mata mentah atau mentah ke mata, dan juga kita akan hitung bagian yang dapat dimakan. Pada semester ya, pada saat minggu lalu kita itu belajar tentang, ada yang masih ingat? Tentang apa? Estimasi makanan dan minuman. Masih ingat? Masih ya? Oke. Pada aplikasi NutriSurvey itu dia tidak sama, ya, walaupun dengan berat yang sama, tapi nilai di sini akan berbeda. Ya, dan kita akan lihat sama-sama untuk konversi matang ke mentah atau mentah ke matang. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian yang dapat dimakan. Lalu sebenarnya tujuan daripada materi ini itu untuk apa sih? Itu teman-teman semua atau adik-adik semua itu nanti wajib bisa melakukan perhitungan atau konversi hal berat yang matang, makanan yang matang itu ketika dia dikonversi ke mentah itu berapa ya beratnya. Kemudian ada juga sebaliknya, yang matang ke mentah ke matang itu nanti dia berapa. Oke, berat. Kemudian untuk berat makanan mentah matang di sini, gimana berat makanan dalam keadaan belum terolah atau masih memiliki bagian. Kemudian untuk pendekatannya, kita mendapatkan berat daripada suatu makanan, entah dia itu matang atau dia itu mentah, kita pakai pendekatan apa? Pertama, ya kita lihat sama-sama, kita bisa langsung menimbangnya. Kemudian pernah lihat buku botol makanan? Apa sih isinya dalam buku botol makanan? Ada yang bisa angkat tangan? Ya kan ada bukunya untuk kita sama-sama lihat sebenarnya ketika makanan yang sudah matang, kita mau lihat berat mentahnya atau yang mentah mau lihat ketika dia masak
Kalau konversi matang ke mentah, ini faktor yang dapat digunakan untuk mengkonversi berat makanan yang matang atau yang sudah terolah, seperti dia direbus, dimasak, digoreng, dikukus atau dipanggang menjadi berat makanan mentah. Untuk rumusnya kita lihat sama-sama, itu dikali faktor konversinya. Jadi untuk dapatkan berat mentah, apa itu BDD? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, siapa namanya? Oke, berat makanan yang dapat dimakan atau bagian yang dapat dimakan. Oke, di sini kita lihat sama-sama sih. Untuk berat makanan mentah bersih itu, ini keadaannya belum terolah, tapi sudah merupakan bagian yang dapat dimakan. Jadi bisa jadi makanan mentah bersihnya itu kita langsung bisa makan. Ya, contohnya seperti apa itu? Gerakan. Ada di bagian yang dapat dimakan atau kita biasa bilang BDD-nya. BDD-nya berapa sih? Nanti akan ada telur, BDD-nya berapa, beras BDD-nya berapa, ikan BDD-nya berapa. Itu yang harus kalian tahu karena berurusan dengan kalau kita butuh makanan itu sampai ke misalnya pasien atau orang dengan status khusus. Kalau kita tidak hitung betul-betul kebutuhannya sebelum dia dimasak atau dia sudah masak, kita masukkan dalam aplikasi baik dalam keadaan mentah atau matang. Pertama, kemudian contohnya paha ayam yang digoreng sebagai BDD adalah daging dan kulit. Ya, kalau paha ayam nih, sedangkan bagian tulangnya itu adalah yang tidak dimakan. Otomatis kan bisa sih kalau tulang kita hitung, kita masukkan dalam aplikasi atau dalam aplikasi perhitungan nilai gizi, otomatis dia tidak punya nilai gizinya sebanyak daripada daging sama kulit itu. Itu kenapa ada yang bagian yang dapat dimakan. Otomatis tulang kan tidak bisa dimakan ya? Atau bisa dimakan? Oke, tulangnya tidak bisa dimakan. Berarti itu nanti akan ada faktor konversi yang akan menyatakan bahwa ketika ayamnya digoreng bersama tulang, nanti berapa persen yang akan bisa dikonsumsi. Itu yang mau kita lihat sama. Oke, di sini. Oke, sekarang perhitungan BDD-nya, ya, berat atau berat daripada bagian yang dapat dimakan, di mana BDD persennya itu kalau BDD itu dalam bentuk persen, sementara untuk konversi itu tadi dalam bentuk angka ya. Oke, di sini BDD dikali berat metal kotor. Di sini penukaran BDD dilakukan dari bahan mentah atau bahan matang, di mana berat matang itu 50 gram ayam goreng. Jadi kalau kita sebelum jadi ayam goreng itu kan dia sudah bentuk 50 gram. Misalnya kita butuh nilai gizi dari 50 gram ayam goreng, itu dia harus dulu dikonversikan ke ayam yang masih mentah. Habis itu hitung BDD-nya, baru dapat hasilnya. Berapa sih kita butuh? Kan jadinya bukan 50 lagi, lebih dari 50, karena kan harus kita hitung faktor konversi dulu, baru kita hitung dia punya berasnya 80 gram. Lalu untuk konversinya itu 0,4. Kita mau hitung kalau dia sudah jadi nasi liwet itu berapa, ya? Oke, sekarang angkanya 80 gram. Contoh nih, saya mau kalau nasi liwetnya dia 300 gram, bukan? Misalnya nih, berasnya 150 gram, maka dia akan jadi nasi itu berapa
Oke, silakan boleh di. Silakan. Oke. Beras tadi berapa? 150 gram. Faktor konversinya berapa? Sudah matang dia jadi berapa? Jadi misalnya nih, adik-adik dong mau buka catering, mau buka catering di rumah nih. Satu porsi untuk orang yang di dalam dusnya, misalnya mau bikin 300 gram, berarti harus berasnya berapa tuh? Oke, jadi kalau kita tepuk tangan dulu. Jadi paham ya bahwa ketika kita butuh nasinya 375 gram, maka beras yang harus kita beli atau kita sediakan itu sebanyak 150 gram. Dan tadi kita lihat lagi apa konversinya itu yang tadi mau. Jadi kalau nanti orang mau jadi pengusaha kuliner, berarti sudah tahu hitung-hitungannya. Nah ini kan kalau berasnya yang tadi dia bilang mentah, tapi mentahnya yang bersih. Dia tidak, kalau dia mencuci kan dia hilang tuh. Ya, ada juga kalau mentahnya mentah kotor, berarti kita harus apa lagi? Hitung BDD-nya lagi. Misalnya nih, kalau yang ini, kalau kaswi atau orang bilang singkong tuh, berarti dia kalau mentahnya sudah dapat, kan kita harus hitung BDD-nya karena dia masih ada kulitnya. Itu namanya makanan yang masih mentah kotor. Ya, mentah bersih, mentah kotor. Oke, bisa dipahami ini? Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau kerjakan di depan? Siapa namanya? Oh, Sarinda, silakan Pak. Mau dihapus saja? Hapus saja. Oke, jadi benar ya dapatnya itu? Iya, Ibu. Oke, tangan dulu. Oke ya. Tadi jadi intinya yang kita makan harus hitung ke mentah, yang mentah mau hitung ke matang, tahu caranya. Ya, pakai berapa tadi? Pakai 2 versi toh? Satunya konversi. Satunya apa? Konversi. Apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Berarti ada 2 jenis kan? Satu konversi, 2 BDD toh? Yang konversinya ada 2 jenis. Apa? Ya, apa Akbar? Ada yang bersih sama yang kotor itu. Kalau yang kotor itu dibawa pakai BDD itu baru dikonversikan itu. Kalau yang bersih, kalau yang kotor itu dibawa pakai BDD, dapat hasil bersihnya baru dikonversikan. Sedangkan kalau yang sudah bersih langsung saja ibu.
berharap kalian bisa paham apa yang disampaikan, dan ketika nanti di lapangan atau ketika praktek kalian sudah bisa menghitung ya dalam bentuk makanannya. Nanti kan pada saat praktek kan ada makanan yang sudah atau yang sudah matang, itu yang nanti harus kalian hitung ya untuk nanti prakteknya seperti itu. Dan berharap ilmu ini bukan cuma di sini, ilmu ini nanti kalian pakai ketika nanti kalian sudah di rumah tangga dan mungkin membuat usaha sendiri, misalnya catering itu kita akan ada di hitung-hitungan, atau kalian kerja di perusahaan yang butuh tenaga gizi untuk bagian manajemen ya, manajemen lapangan untuk perhitungannya kalian pasti, karena orang gizi itu di mana-mana itu dipakai ya, karena memang jagoannya begitu kan. Sudah dari 31 sampai 33 berarti nanti dari 31 sampai 33 berarti memang harus jago di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap kalau ada yang salah saya mohon maaf, dan ketika ada yang baik-baik tolong diambil supaya dapat bermanfaat kita ke depan. Itu kita upload dulu di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ya. Terima kasih. Demikian perkuliahan yang saya lakukan. Selanjutnya setelah perkuliahan ini dilakukan, mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat melaksanakan praktikum sesuai dengan pedoman yang telah kami susun. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.